Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk menanyakan dulu apakah Ibu narasumber kita, Bapak Ketua Umum APEKNAS, sudah masuk ke dalam Zoom pada pagi ini. Ya, sudah Mbak Faradila. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mbak Faradila, silakan. Baik. Oke, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyut ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Arnold Lukito MPSI, psikolog selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, kepada Ibu Senen Emily MPSI, psikolog selaku psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Selasa 10 Juni 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Di mana seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Work-Life Balance di Industri Konstruksi, Mungkinkah? Bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan kami sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, kata sambutan dari Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konstruksi Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber dari Tabula. Terima kasih untuk kesempatan kita bekerja sama senantiasa untuk peningkatan SDM, terutama di dunia jasa konstruksi yang sebentar lagi APENAS akan menginisiasi dari jasa konstruksi menjadi industri konstruksi. Semoga industri konstruksi di masa 2025 ini akan menjadi cikal bakal jasa konstruksi menjadi lebih besar dan lebih baik melalui industri eh, konstruksi yang mendukung TKDN, sehingga program-program pemerintah bisa lebih kita kolaborasikan di dalam sektor industri konstruksi. Terima kasih sekali lagi kepada Tabula, dan kami salam hormat untuk perwakilan dari LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang boleh hadir ataupun yang mewakili LPJK. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada yang mewakili Kementerian PUPR juga kami ucapkan terima kasih. Mewakili daripada Asosiasi eh, HR, ya, kumpulan ataupun para praktisi human resource yang boleh hadir pagi ini, dan Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir di Zoom webinar kami Asosiasi Pengusaha Kontraktor dan Konstruksi Nasional APENAS. Terima kasih untuk para pengurus seprovinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Semoga berbahagia di webinar kali ini. Nanti saya akan memperkenalkan satu orang yang sangat memberikan hati dan pikiran di dunia jasa konstruksi, ya. Dan kami mau memperkenalkan Saudara Alberto, nanti akan memberikan sedikit eh, kata speech, ya, sedikit saja nanti untuk Alberto sebagai Business Development Manager untuk APENAS. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Tabula, Pak Arnold, sehat selalu Pak Arnold, ya. Eh, Semoga bisa bertemu kembali di Kopi Darat kita suatu saat. Ya, saya kasih waktu untuk Pak Arnold, silakan. Pak Alberto, maksud kami Pak Alberto dari Business Development Manager APENAS. Baik, baik. Selamat pagi semua. Salam kenal semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Ketua Umum, Pak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih untuk kesempatannya. Sehingga di sini saya boleh memperkenalkan nama. Baik, saya nama Alberto Putih. Saya merupakan Business Development Manager daripada APEKNAS. Saya pun berterima kasih banyak ketika dari Tabula juga boleh menyampaikan webinarnya pada pagi ini. Mungkin kita juga udah terjalin MOU bersama Tabula. Semoga kedepannya juga menjadi partner bisnis yang baik untuk kedepannya. Dan juga terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Siana Emily. Terima kasih juga untuk kedepannya untuk kasih paparan materi. Semoga materinya boleh bermanfaat juga bagi teman-teman yang hadir pada pagi ini. Mungkin itu dari saya untuk opening speech di pagi ini. Kembalikan ke Mbak Farah sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan dari Bapak Ketua Umum dan kepada Bapak Alberto. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Arnold Lukito, MPSI, Psikolog selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Faradila, Pak Alberto, dan Bang Fandi. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Terima kasih sudah
mengajak Tabula untuk bekerja sama lagi ya dalam webinar kesehatan mental seperti itu. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman di Apeknas, para anggota dan juga mungkin rekanan gitu. Kami sangat mengapresiasi bahwa Apeknas sebagai sebuah organisasi gitu ya, peduli dan melihat bahwa kesehatan mental itu adalah sebuah hal yang penting seperti itu. Oh ya, suara saya apakah aman? Mohon maaf. Kedengaran, Pak? Oh, terdengar ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan pimpinan, pengurus dan seluruh anggota dari Apeknas. Gitu. Saya Arnold dari Tabula. Mungkin saya tidak akan panjang-panjang karena setelah ini nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan akan lebih banyak mungkin mendengar kita sharing bersama gitu ya. Akan sharing bersama mendengarkan bagaimana seputar kesehatan mental gitu di konteks dunia konstruksi seperti itu. Nanti dengan rekan saya Ibu Shannon ya nanti akan berbagi banyak seputar kesehatan mental di lingkungan konstruksi, karena kita sama-sama tahu ya bahwa dunia konstruksi itu kan bukan hanya bicara tentang membangun fisik gedung atau infrastrukturnya seperti itu ya, tapi juga bagaimana membangun ketahanan mental di tengah tekanan target, project, ya segala ketidakpastian seperti itu. Sehingga semoga dari diskusi kita hari ini juga bisa membantu rekan-rekan mendapatkan tips dan tools-tools praktis juga seperti itu. Kemudian nanti juga untuk rekan-rekan peserta hari ini, gitu ya, nanti sekiranya ada yang mungkin membutuhkan dukungan ya bantuan dari Tabula, nanti kami dengan senang hati siap untuk membantu dan mendukung seperti itu. Mungkin sedikit juga perkenalan tentang Tabula. Jadi kami adalah sebuah penyedia layanan psikologis dan kesehatan mental yang berfokus membangun kesehatan mental dan juga pengembangan SDM. Kami menyediakan layanan-layanan seperti konsultasi dengan psikolog, layanan training, seminar, workshop, team building, dan juga assessment psikologis ya untuk mungkin Bapak Ibu nanti yang membutuhkan misalnya melakukan mental health check up bagi timnya atau untuk seleksi dan rekrutmen karyawannya, itu nanti kami siap membantu. Ini beberapa klien-klien yang sudah pernah bekerjasama dengan kami, ada dari perbankan, ada dari FMCG, ada dari juga LSM, NGO, dan juga IT dan trades seperti itu. Kami dengan senang hati nanti bisa sangat bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan kerja di tempat Bapak Ibu yang sehat, produktif, dan juga sehat secara psikologis seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Nanti setelah ini akan Bapak Ibu kita sama-sama mendengar sharing dari Bu Shannon ya, psikolog dari Tabula. Selamat mengikuti sesi hari ini dan terima kasih. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Mohon Bapak Ibu untuk kameranya dibuka. Bentar, kita hitung Bapak Ibu. Tuh, 2, 3. Sebentar. Terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat di-follow channel WhatsApp-nya, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Ibu Shannon Emily, MPSI, psikolog selaku psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faradila. Selamat pagi para rekan-rekan semua dari Apeknas, para petinggi. Nah, perkenalkan saya dengan Shannon. Saya hari ini akan membawakan materi berkaitan dengan work-life balance di industri konstruksi. Oke, sebentar mungkin saya sambil izin share screen. Oke, untuk layarnya apa sudah masuk? Sudah terlihat. Oke. Baik, iya Bapak Ibu mungkin banyak yang familiar ya sebenarnya terkait work-life balance, mungkin sering melihat di sosial media atau mendengar percakapan dari rekan-rekan di sesama industri konstruksi. Nah, di sini topik ini diangkat mungkin untuk membahas mengenai sebenarnya bagaimana ya mungkin sebagai pekerja di bidang industri konstruksi ini untuk menyeimbangkan kehidupan sehari-harinya di luar pekerjaan. Nah, mungkin kita sama-sama pengen menjawab pertanyaannya dulu nih, Bapak Ibu. Work-life balance di industri konstruksi, kira-kira mungkin nggak? Mungkin Bapak Ibu boleh sambil bantu saya nih di kolom chat untuk menjawab kalau dari penilaian dan pengalaman Bapak Ibu semua, sebenarnya untuk memiliki kehidupan yang seimbang, misalnya dari segi keluarga, lingkungan sosial, pekerjaan di industri konstruksinya, kira-kira itu suatu hal yang masih mungkin untuk dijalani kah? Nah, seperti judul dari sesi webinar hari ini. Mungkin Bapak Ibu boleh sambil direnungkan, atau mungkin bisa bantu saya dari kolom chat, atau mungkin ada yang mau on mic sambil memberikan jawaban, itu boleh banget Bapak Ibu. Oke, ini mungkin beberapa masih mikir ya dari pengalaman tuh kira-kira apa mungkin, atau mungkin banyak juga yang punya jawaban, oh kayaknya nggak memungkinkan deh untuk sejauh ini gitu. Nah, mungkin boleh ada yang bisa. Oke, ini dari Pak Surahmat, mungkin saja. Oke, ada lagi mungkin yang punya jawaban atau pendapat berbeda? Oke, mungkin kita sambil lanjut aja, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil merenung-renungkan. Oh, oke, ini ada tambahan jawaban. Sangat mungkin. Oke, berarti sebenarnya di awal-awal Bapak Ibu cukup setuju ya bahwa sebenarnya keseimbangan hidup itu antara pekerjaan dan keluarga mungkin atau misalnya lingkungan sosial itu masih mungkin untuk dijalani. Oke. Nah, sebenarnya mungkin ini kita membahas mengenai kondisi lapangannya dulu. Mungkin saya nggak pernah terjun langsung di industri konstruksinya sendiri, tapi mungkin dari berbagai informasi yang mungkin sudah saya pelajari juga, bahwa sebenarnya kondisi di industri konstruksi itu mungkin ada beberapa faktor yang kayaknya menjadi
hambatan untuk menerapkan work-life balance ini. Yang pertama itu waktu kerja yang panjang dan kurang fleksibel. Karena kan mungkin dalam mengerjakan suatu proyek itu kan memang mungkin ada masanya dalam sekian waktu, kayak misalnya 6 bulan, 1 tahun, itu berturut-turut cukup panjang tuh durasinya, dan nanti mungkin istirahatnya baru di belakang gitu. Nah, terus juga mungkin deadline yang ketat, beban kerja yang tinggi, karena deadline yang ketat, otomatis beban kerja jadi lebih meningkat ya gitu, karena kan durasi pengerjaan atau durasi waktu kerjanya cukup singkat. Kemudian ada juga dari pihak eksternal, itu ekspektasi klien, ekspektasi manajemen, terus juga adanya mobilitas yang tinggi, misalnya harus mengunjungi beberapa proyek dari kota A, kota B, atau dari lokasi A ke lokasi B, ke lokasi C gitu, yang mana sebenarnya cukup banyak tuh membuat mungkin pas pulang ke rumah udah sangat lelah gitu, atau yang membuat mungkin ya nggak sempet nih untuk akhirnya di rumah benar-benar beristirahat karena misalnya udah harus pergi lagi gitu, atau mau menghabiskan waktu sama anak, sama keluarga jadi lebih susah. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai apa sih yang kira-kira bisa membantu kita untuk menerapkan work-life balance ini, terutama dengan kondisi seperti ini, kita pelajari dulu nih sebenarnya work-life balance itu apa gitu, dan kenapa bisa ini muncul. Nah, kalau work-life balance sendiri ini adalah sebuah fenomena di mana meningkatnya keinginan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan pribadi ini bisa aktivitas bersama keluarga, lingkungan sosial, berlibur, atau personal care gitu. Personal care tuh mungkin misalkan kayak yang perempuan-perempuan, mungkin ibu-ibu suka pergi ke salon sendirian, atau mungkin bapak-bapak suka motoran, atau mungkin lebih suka di rumah ngutak-ngatik mobil, motor gitu, atau misalnya ngopi-ngopi sama bapak-bapak di sekitar rumah gitu, bapak-bapak yang lain di tetangga, atau mungkin teman-teman kayak gitu. Jadi itu termasuk kayak gimana caranya untuk kita merawat diri kita, menjaga supaya kita tetap senang ya menjalani hidup ini gitu. Nah, sebenarnya awalnya kenapa work-life balance ini tuh bisa muncul, mungkin kalau dari kita ingat-ingat lagi di kondisi sekitar 10 tahun lalu, mungkin istilah ini tidak terlalu populer. Jadi istilah ini sebenarnya mulai populer ketika adanya pandemi, di mana bekerja itu mulai bisa dari rumah, mulai bisa lebih mudah untuk menjangkau rekan kerja kita. Atasan juga lebih gampang untuk memberikan kita arahan. Misalnya kayak tiba-tiba minta, tolong kirimin ini dong, atau bisa nggak tolong menghampiri proyek yang ini gitu. Jadi kalau dulu kan rasanya ketika teknologi belum sebegitu canggihnya, belum semudah itu untuk menghubungi seseorang, rasanya tidak work-life balance ini tidak terlalu populer karena kayaknya masih terjaga tuh untuk di rumah dengan tenang, tidak diganggu pekerjaan, itu masih hal yang umum terjadi. Nah, kalau sekarang karena lebih gampang untuk berkomunikasi, untuk misalkan saling berhubungan dengan klien, dengan manajemen gitu. Ini jadi hal yang mungkin sulit atau menjadi hal yang menantang untuk diterapkan gitu. Oke, nah kenapa ini awalnya muncul? Kalau tadi kan memang karena sebenarnya semakin mudah untuk diakses ya, kita makin mudah untuk mengakses rekan kerja kita, staf kita, atau atasan kita. Bahkan dari klien pun juga lebih mudah untuk mengakses kita, bisa tiba-tiba malam dihubungi gitu. Nah, tapi sebenarnya selain daripada itu, work-life balance ini juga muncul karena tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat. Jadi dari jumlah pekerjaannya, standar kompetensi, ekspektasi perusahaan, itu yang semakin ke sini itu semakin meningkat gitu. Karena dunia ekonomi juga saling bersaing ya, maksudnya mulai kompetitor mulai semakin tinggi gitu. Jadi ekspektasi kita sebagai individu, sebagai pekerja juga itu otomatis semakin tinggi. Ditambah lagi mungkin adanya
munculnya AI yang mana ya kita sebagai SDM pasti jadinya bukan hanya bersaing dengan sesama SDM lainnya, tapi juga bersaing dengan teknologi gitu. Dampaknya apa? Dampaknya ketika work-life balance ini akhirnya gagal untuk diterapkan, banyak kesejahteraan psikologis dari pekerja yang akhirnya menurun. Ketika kesejahteraannya menurun, otomatis dampaknya ke apa? Ke produktivitas gitu. Karena mungkin jadi sulit ya ketika misalnya kita secara mental, secara kondisi psikologis bahkan fisik itu kita rasanya lelah, rasanya kurang bersemangat, otomatis untuk kita bekerja secara produktif, fokus gitu, itu jadi menurun. Jadi wajar mungkin yang kita ketika lagi dalam kondisi lelah, bawaannya tempo kerjanya jadi lebih lambat. Terus mau ngerjain satu kerjaan gak selesai-selesai karena kok kayaknya susah banget nih untuk kita ngefokusin hal ini gitu. Ketika kita misalnya meeting dengan atasan atau meeting dengan klien, kok kayaknya kita nggak benar-benar sepenuhnya ya untuk ngikutin proses meeting itu gitu. Karena misalnya kita pikirannya kemana-mana gitu, ke rumah atau kayaknya udah saking lelahnya jadinya kita nggak benar-benar sepenuhnya gitu ada di situ. Nah, mungkin kita samakan dulu nih persepsinya terkait work-life balance ini. Kalau misalnya persepsi umum itu kan sebenarnya work-life balance itu ya semuanya seimbang aja. Dari pekerjaan, dari keluarga, dari diri kita sendiri, semua kita bisa mengelolanya supaya kita tetap bisa merasakan semuanya gitu, menjalani berbagai aspek kehidupan kita. Nah, tapi sebenarnya work-life balance ini itu adalah suatu persepsi seseorang yang menyatakan bahwa pekerjaan dan kehidupan personal menjadi aspek penting untuk menjaga well-being. Well-being itu adalah seperti kesejahteraan psikologisnya. Nah, setiap orang ini yang perlu digarisbawahi adalah memiliki indikator yang berbeda-beda terkait work-life balance. Jadi, misalnya untuk saya, work-life balance itu mungkin sekedar, saya nggak apa-apa Senin sampai Jumat bekerja, tapi paling nggak di Sabtu Minggu saya misalnya benar-benar bisa beristirahat gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang merasa work-life balance ini, ya di dalam satu hari saya harus bekerja, saya harus punya waktu untuk keluarga saya juga harus bisa istilahnya ya kalau bahasa-bahasa sekarang itu me time gitu, waktu untuk dengan diri sendiri gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang oke nggak apa-apa, saya di bulan ini full kerja, tapi misalnya di bulan depan saya ada off 1 minggu untuk misalnya saya pergi liburan gitu. Itu juga ada. Jadi sebenarnya indikator work-life balance ini mungkin sangat berbeda di setiap orang. Dari bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mungkin kalau ditanya cita-cita, maksudnya harapan dari menerapkan work-life balance ini di bayangan bapak ibu tuh seperti apa tuh juga mungkin berbeda-beda gitu. Jadi sesuai dengan pemahamannya sendiri dan nggak ada salah atau benar dalam hal ini. Jadi kalau kita misalnya ngelihat salah satu rekan kerja kita atau anggota keluarga kita, kok kayaknya kerja terus sih gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu hal yang bukan menjadi tolak ukur kita. Kayak misalnya kita mungkin ngerasa dia kerja terus, kok kapan ya waktu dia untuk keluarganya, waktu dia untuk me time-nya, misalkan gitu, waktu dia untuk bersenang-senangnya. Nah, itu kan sebenarnya mungkin kalau dari sisi kita, kita yang mengalami hal itu, ya memang itu akan jadi sesuatu hal yang kayaknya nggak bisa tuh untuk kita lalui gitu. Tapi siapa tahu untuk keluarga atau rekan kerja Bapak Ibu semua yang ternyata seperti itu, buat mereka itu sudah sesuatu hal yang mereka bisa jalani gitu. Itu hal yang mungkin untuk mereka cukup puas dan membantu mereka menjaga keseimbangan, menjaga kesejahteraan psikologis mereka gitu. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kita membahas tentang work-life balance ini adalah suatu persepsi, kadang untuk kita mencoba menjalani work-life balance ini diperlukan kesadaran terhadap realita dan tanggung jawab setiap peran yang sedang dihadapi. Karena sebenarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Nah, kenapa perlu ada kesadaran terhadap realita dan tanggung jawab? Karena kan sebenarnya ketika kita setiap
masing-masing dari bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mungkin punya tanggung jawab selain sebagai pekerja. Jadi bisa aja bapak ibu ini adalah seorang orang tua gitu, atau seorang anak yang menjadi pengasuh, maksudnya pengasuh pendamping dari orang tua masing-masing gitu, yang mungkin orang tua sudah menua, jadi memang harus didampingi terus. Itu kan sebenarnya mungkin juga gitu, yang mana sebenarnya kadang ketika kita punya ekspektasi tertentu untuk keseimbangan hidup, mungkin kita juga perlu tuh untuk melihat realitanya yang sedang kita hadapi itu seperti apa, realita tanggung jawab perannya tuh seperti apa. Oke, mungkin untuk hal-hal yang misalnya berkaitan dengan lingkungan sosial, dengan tanggung jawab yang sekarang, misalnya jam kerja yang tidak menentu. Terus tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga. Terus juga tanggung jawab sebagai misalnya kalau di dalam komplek gitu, misalnya jadi sebagai ketuanya ibu-ibu arisan gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu sesuaikan tuh kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita mau menyeimbangkannya seperti apa sih? Apakah semua aspek itu kita harus, misalnya ada 5 aspek gitu. Apakah lima-limanya ini untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai work-life balance ini, apakah semuanya harus di dalam proporsi yang sama gitu? Misalkan, oke, 5 aspek berarti kalau untuk 100%, 20%. Apakah semua tanggung jawab peran kita harus 20% gitu? Nah, sebenarnya nggak juga gitu, tergantung balik lagi, kayak kita kan mungkin punya kebutuhan, kita punya prioritas. Apakah misalnya dengan kita punya 5 aspek ini, kita bisa kerja, oke saya nggak mau deh kerja dari jam 9 sampai 5, saya maunya cuman dari ya udah saya masuk siang, dari jam 11 nanti saya pulang misalnya jam 4 atau nggak apa-apa saya pulang jam 5 gitu, supaya saya misalnya bisa work life balance. Nah itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk bertanggung jawab nih terhadap peran-peran yang Bapak Ibu jalankan gitu. Nah, sehingga memang membahas tentang work life balance ini cukup agak-agak kita perlu lebih hati-hati dan perlu punya kesadaran terhadap hal ini juga gitu. Nah, kalau dari penelitian yang sudah ada, sebenarnya semakin banyak beban kerja yang dimiliki, semakin tinggi juga potensi konflik di keluarga dan atau pekerjaan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga mungkin juga pernah mengalami, atau mungkin yang belum berkeluarga yang tinggal sama orang tua atau sama saudara, itu mungkin juga pernah mengalami ketika kayaknya di kantor lagi lelah-lelahnya, lagi banyak deadline, terus belum lagi atasan yang kayaknya marah-marah terus. Nah, ketika pulang kita karena lelah, jadinya lebih sensitif gitu. Jadinya kayaknya semua orang di rumah gampang banget kita marahin, gampang banget kita semprot gitu. Mereka ngelakuin apa kita marahin. Terus mereka ngelakuin apa dikit gitu yang kayaknya bikin kita harus jadi tambah capek, kita jadi mungkin reaksinya yang biasanya mungkin biasa aja, dalam kondisi normal biasa aja, tapi tiba-tiba kita jadi reaksinya cukup meledak-ledak gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang manusiawi sekali untuk dialami seseorang pekerja yang mungkin lagi banyak deadline. Nah, sehingga sebenarnya ketika work-life balance ini tidak diterapkan, secara jangka panjang orang akan mengalami burnout di pekerjaan dan memiliki keinginan tinggi untuk pindah tempat kerja. Karena sebenarnya salah satu yang membuat work-life balance ini digaungkan kembali juga karena hal ini gitu. Hal ketika semakin banyaknya beban kerja, ya potensi konflik di keluarga itu ya semakin tinggi. Yang mana sebenarnya itu kan hal yang dihindari. Karena kan bagaimanapun keluarga itu mungkin jadi hal yang utama. Selain pekerjaan, keluarga menjadi hal yang utama untuk kita akhirnya misalnya bisa menjalani kehidupan kita di luar rumah gitu. Jadi misalnya eh, kebayang nggak mungkin Bapak Ibu ketika di kerjaan banyak beban kerja, pulang ke rumah bawaannya udah capek, marah-marah, otomatis kan sebenarnya ketika besoknya kita mau balik kerja juga nggak fresh gitu. Juga malah
ya kebawa tuh beban-beban di rumah. Jadi bukan cuman beban kerja aja, tiba-tiba nambah nih beban di rumah gitu. Habis ribut sama istri, habis ribut sama suami, habis marahan sama anak gitu. Itu kan sebenarnya jadi hal yang ya tambahan beban baru gitu selain beban kerja yang lagi Bapak Ibu hadapi. Belum lagi misalnya ditambah kayak gitu, otomatis mungkin dampaknya ke rekan kerja. Yang kayaknya misalnya rekan kerja juga salah dikit kita jadi marahin atau staf Bapak Ibu melakukan kesalahan kecil akhirnya juga jadi dimarahin gitu. Yang mana sebenarnya secara jangka panjang itu tadi berdampak pada burnout. Yang mana mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah mengikuti webinar-webinar sebelumnya yang pernah membahas burnout. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi. Salah satunya adalah menjadi kayak penyebab dari kurangnya work-life balance ini gitu. Ya, kalau untuk secara organisasi, ketika organisasi kurang memiliki kesadaran terhadap hal ini, eh, tingkat turnover-nya itu dari pekerja juga meningkat gitu. Jadi otomatis ya komitmen para karyawan jadi rendah karena misalnya ya karena udah sangat kelelahan akan mencoba untuk mencari pekerjaan yang kayaknya lebih jam kerjanya lebih fleksibel misalnya atau load kerjanya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi beberapa bahan refleksi juga untuk Bapak Ibu. Mungkin bisa sambil dijawab. Kira-kira ini nanti akan ada beberapa pertanyaan juga Bapak Ibu. Jadi ini mungkin kasus-kasus yang bisa saja Bapak Ibu pernah alami atau pernah lihat dari rekan kerja Bapak Ibu gitu. Pernahkah kira-kira Bapak Ibu merasa harus bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan cepat dan tepat sehingga mendapat apresiasi oleh atasan dan rekan kerja gitu. Nah, ini biasanya kadang sadar nggak sadar kita sering ngelakuin hal ini gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba di rumah dapat dikontak sama atasan atau misalnya bahkan lagi di jalan kita lagi menuju pulang ke rumah atau menuju suatu tempat tertentu dihubungin sama atasan atau rekan kerja yang mendadak kita tuh seakan-akan harus mengerjakan saat itu juga gitu. Jadi mungkin jadinya ketika di jalan akhirnya kita harus melipir dulu, ketika di rumah kita lagi memanfaatkan waktu bersama dengan anggota keluarga, tiba-tiba kita harus sebentar deh saya coba kerjain dulu gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya jadinya mengganggu proses Bapak Ibu ketika lagi menghabiskan waktu dengan keluarga gitu. Nah, ini pernyataan yang kedua mungkin masih agak berkaitan tuh dengan hal tadi, tapi ini mungkin situasi yang berbeda sedikit gitu. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu tuh selalu membawa laptop di berbagai kegiatan sosial atau keluarga? Hal ini dilakukan untuk membuat Anda merasa lebih tenang jika sewaktu-waktu atasan atau rekan kerja menghubungi gitu. Jadi karena balik lagi ya, karena sekarang itu mungkin semakin mudah untuk mengakses sesama pekerja, lebih mudah untuk kita juga bekerja di mana-mana, sehingga ketika misalnya ada kegiatan sosial atau keluarga, ya untuk ngerasa lebih aman, kita memilih untuk misalnya membawa pekerjaan kita gitu. Nah, ini mungkin beberapa juga pernah dialami, yang mana ini adalah hal-hal yang sebenarnya cukup mengganggu seseorang untuk memiliki work-life balance itu sendiri, gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada ada hal lain juga. Pernahkah kira-kira Bapak atau Ibu mudah merasa bersalah jika tidak melakukan pekerjaan di waktu senggang, baik pulang kerja atau hari libur? Akibatnya kayaknya Bapak Ibu jadi bekerja setiap hari gitu. Nah, jadi karena saking ngerasa perlu untuk terus-menerus bekerja, kayaknya di waktu senggang atau di hari libur itu kayaknya untuk kayak ngerasa supaya lebih produktif,
dampaknya adalah ya jadinya kok kayak setiap hari walaupun hari libur, walaupun misalnya udah di Sabtu Minggu atau misalnya kayak kemarin nih Jumat sama Senin itu hari cuti bersama gitu, hari merah dan cuti bersama. Nah, tapi tetap sambil ngerjain pekerjaan gitu. Itu kan sebenarnya juga berdampak ke kondisi kesehatan psikologisnya Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian ada juga pernyataan, pernahkah kira-kira Bapak Ibu atasan mendapatkan misalnya atasan dan rekan kerja terus-menerus melimpahkan pekerjaan. Di satu sisi, Anda sebenarnya merasa lelah dan kesulitan untuk mengerjakan semuanya, tapi di sisi lain juga merasa dipercaya gitu, sehingga Anda memutuskan untuk terus-menerus mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ini juga yang sebenarnya bisa mengganggu seseorang mungkin jadi terhambat untuk menerapkan work-life balance ini. Nah, ini di sini tadi kan mungkin tuh contoh-contoh kasus yang mungkin siapa tahu Bapak Ibu pernah mengalami atau melihat orang-orang mengalami hal itu gitu. Misalnya dari rekan kerja, pernah mendengar cerita juga gitu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah di posisi sebagai atasan, supervisor, manajer, mungkin pernah mendengar keluh kesah dari eh, para staff lainnya gitu yang memang seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita bisa bagi ke dalam 3 aspek. Beberapa hambatan internal beberapa hambatan internal dalam menerapkan work-life balance. Yang pertama adalah pengelolaan waktu, time management. Adanya rutinitas membuat seseorang itu kurang memiliki dorongan untuk mengelola waktunya secara teratur. Kalau misalnya bekerja itu kan kadang kita dari jam 9 sampai 5 itu udah kita mungkin karena udah terlalu rutin ya, ini menjadi hal yang rutin bagi kita, jadinya kita ngerasa tahu kita tuh habis ngelakuin ini biasanya kita ngerjain apa, biasanya habis itu kita lanjutkan dengan apa gitu. Jadi kurang adanya time management, yang mana sebenarnya time management ini akan sangat membantu ketika beban kerja itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kita pun jadi bisa mengevaluasi apakah selama ini ketika kita mengerjakan satu tugas itu sudah cukup efektif gitu. Mungkin kan karena ada beberapa karena misalnya selama ini kondisinya cukup santai, jadinya satu tugas yang kayaknya bisa sebenarnya diselesain dalam waktu 1 jam, kita jadi ngerjainnya selama 3 jam gitu. Karena misalnya banyak santai-santainya, banyak buka medsosnya, banyak ngobrol sama rekan kerja, akhirnya jadi 3 jam gitu. Nah, ketika adanya time management ini, jadi akan terbantu tuh mungkin untuk kita menyadari sebenarnya, oke kita sebenarnya udah cukup efektif belum sih dalam bekerja gitu. Nah, sehingga ketika kita terlalu terbiasa dengan rutinitas itu dan tidak menerapkan pengelolaan waktu, alhasil sebagian orang mungkin akan kewalahan tadi untuk untuk mengelola beban kerja yang lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya apa? Misalnya orang jadi lembur, akhirnya jadi membawa pekerjaan ke rumah kayak gitu supaya bisa selesai tepat waktu. Kemudian kurangnya batasan. Nah, batasan ini yang dimaksud batasan seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya batasan ini itu lebih ke gimana kita sebagai individu memberikan batasan untuk akhirnya kita bisa tetap meluangkan waktu dengan kehidupan sosial kita di luar pekerjaan. Jadi misalnya tiba-tiba dihubungi atasan nih untuk dimintai sesuatu gitu. Nah, karena kita bereaksinya sangat cepat dan kita langsung merespon atasan, dan kita tidak melimit, maksudnya oke saya sekarang lagi apa ya, saya sekarang lagi bermain nih sama anak gitu. Ya karena kita jadi ngerasa hilang fokus, jadinya akhirnya kita melakukan pekerjaan yang diminta. Yang mana itu kan dampaknya jadinya kualitas waktu sama anaknya juga jadi menurun gitu. Nah, ini yang sebenarnya membuat ketika tidak ada batasan itu memang jadinya cukup mengganggu tuh kondisi psikologis kita dan kualitas relasi dengan pihak-pihak lain di luar pekerjaan. Nah, memang sebenarnya membangun batasan ini karena kesannya kita kan kasih batasan ya, kita mencoba untuk misalnya ketika di rumah
Oke, mungkin kita cuman bisa membatasi, kita akan megang handphone atau membalas pekerjaan-pekerjaan itu misalnya di sore hari ketika misalnya anak lagi istirahat atau anak lagi sibuk sendiri gitu. Nah, sebenarnya kadang membangun batasan seperti ini tuh mungkin dipersepsikan sebagai tindakan egois, tidak mau membantu atau bahkan kurang tanggung jawab gitu. Makanya sebenarnya sebagian orang cukup ragu untuk melakukan hal ini. Gitu. Misalnya takut, aduh nanti takut dimarahin atasan atau nanti kasihan nanti dampaknya ke misalnya karena ada rekan kerja yang minta data tertentu karena dia dikejar-kejar sama atasannya misalnya, ya takutnya nanti jadinya dia yang kena marah. Mungkin kan kita ada pikiran-pikiran kayak gitu juga ya. Terus resting guilt. Resting guilt ini apa? Ini adalah satu perasaan tidak nyaman, cemas, atau malu ketika tidak menjalani hidup seperti ekspektasi orang diri atau orang lain. Mungkin ada beberapa juga yang sering ngelihat sosial media yang rasanya membuat kayak, oh kok orang itu hidupnya produktif sekali ya, habis misalnya dia bekerja, ternyata dia punya pekerjaan lain gitu, dia punya buka bisnis, terus dia kayaknya habis dari itu dia masih bisa buat pokoknya punya beberapa pekerjaan di luar pekerjaan yang sekarang, yang mana itu mungkin jadi kita ngerasa kita harus produktif nih, kita bagaimanapun ya nggak mungkin kita di waktu senggang kita cuman istirahat aja, tidur-tiduran aja, yang mana sebenarnya kadang tubuh kita itu juga sebenarnya butuh untuk beristirahat gitu. Nah, lalu kira-kira apa nih yang kira-kira kita bisa lakukan gitu? Yang pertama adalah mengelola prioritas. Nah, mengelola prioritas ini untuk membantu hambatan internal yang time management tadi. Jadi, ketika kita misalkan mencoba untuk mengelola pekerjaan, itu kan berkaitan sebenarnya dengan pengelolaan waktu. Tapi pengelolaan waktu ini kita juga mungkin kadang kita cuman terbiasa dengan misalnya kita tulis aja tugas-tugas kita apa aja, habis itu oke berarti sekarang kita tentuin dulu tugas ini aja deh yang dikerjain, kita urutin gitu. Nah, sebenarnya mungkin selama ini Bapak Ibu udah menerapkan gitu cara tersebut. Nah, cuman ini mungkin akan dibuat secara lebih terstruktur aja. Jadi sebenarnya mengelola prioritas itu yang perlu kita kelola adalah memahami tugas mana sih sebenarnya yang perlu didahulukan atau didelegasikan sehingga itu membantu sebagai pekerja itu bisa bekerja secara lebih efektif. Tools yang biasanya membantu itu namanya Ancient Hour Matrix. Jadi ini di sini ada kayak semacam kuadran, 4 kuadran ini ada kuadran. Nah, di sini itu ada yang urgent, yang dibagi dengan urgent dan penting. Nah, ini kan berarti tingkat urgentnya tinggi, pentingnya juga tinggi gitu. Jadi strateginya apa? Oh ya, kita lakuin aja gitu. Misalnya kalau di sini contohnya cukup ekstrim ya, ada rumah kebakaran gitu, otomatis itu pasti urgent dan penting, kita harus melakukannya segera gitu. Nah, tapi ada juga yang tingkat urgensinya mungkin rendah, tapi penting gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah oke kita jadwalkan kira-kira kapan kita perlu mengerjakan itu. Jadi yang mana sebenarnya pasti prioritasnya kita akan yang pasti kita lakuin ini dulu gitu, yang memang urgent dan tinggi kepentingannya. Nah, terus ada lagi nih yang ketiga, urgensinya tinggi tapi pentingnya nggak terlalu. Nah, ini mungkin untuk sebagian kayak misalnya supervisor, untuk atasan itu bisa untuk coba dilakuin. Karena kadang-kadang mungkin kita ngerasa, aduh, kayaknya ini pekerjaannya sebenarnya cukup mudah, nggak usah deh didelegasiin, kita aja yang kerjain. Nah, padahal sebenarnya dengan kita melakukan hal yang kecil-kecil seperti itu juga sebenarnya kan memakan waktu kita, memakan energi, sehingga ketika memang bisa didelegasi, itu akan jauh lebih baik gitu. Karena bagaimanapun sebagai pekerja kita perlu tahu mana sih tugas-tugas yang sebenarnya kita memang bisa delegasikan, mana tugas-tugas yang emang sebagai tanggung jawab kita sepenuhnya gitu. Nah, terus ada juga yang sebenarnya nggak urgent dan nggak penting. Nah,
itu yang perlu sebenarnya kita mungkin untuk singkirkan, bahwa oke, ini sebenarnya mungkin tidak dilakuin, tidak perlu untuk dilakukan, atau mungkin bahkan bukan tugasnya kita, memang bukan tugas kita untuk melakukan itu. Nah, karena kadang kan sebenarnya ketika banyak banget tugas, kita merasa kita harus ngelakuin semuanya, kita harus menyelesaikannya segera gitu, yang mana sebenarnya ya kita perlu paham dulu mana sih tugas-tugas yang sebenarnya memang benar-benar kita harus kerjain saat itu, mana yang sebenarnya kita bisa tunda terlebih dahulu gitu. Bukan niatnya untuk memang benar-benar menunda, tapi lebih ke kita kan cuma satu nih gitu. Maksudnya kita sebagai manusia kan ya kita cuma satu gitu, kita tidak bisa membelah diri menjadi banyak. Jadi memang kita perlu pintar-pintar untuk mengelola mana yang emang benar-benar kita harus kerjakan, memang menjadi tanggung jawab kita, mana yang sebenarnya mungkin kita bisa berikan kepada orang lain gitu. Nah, terus yang kedua, belajar membangun batasan. Nah, ini untuk isu yang kurangnya batasan. Itu perlu untuk akhirnya kita bisa memahami limit diri sendiri. Kayak misalnya misalnya atasan, kita lagi di rumah, kita lagi spend waktu sama keluarga kita gitu, bahkan kebetulan lagi ada acara keluarga gitu. Nah, kita perlu tahu limit kita tuh seberapa. Misalnya oke, kita kayaknya ekstrim ya kalau misalnya dari yang kayaknya kita selama ini membiarkan klien kontak kita, atasan kontak kita langsung respon, bahkan di saat hari libur, itu mungkin terlalu ekstrim ketika kita langsung stop semuanya. Kita langsung benar-benar, oke, saya nggak mau dihubungin ketika saya udah nyampe rumah gitu. Jadi itu kan kayaknya langsung ekstrim. Mungkin kalau di diri kita pun juga jadi ngerasa ada perasaan bersalah juga ya ketika kita melakukan itu gitu. Jadi coba pahamin limitnya. Kira-kira kalau misalkan mau memberikan batasan, oke, nggak apa-apa misalnya atasan atau klien atau rekan kerja kontak kita di luar jam kerja gitu misalnya. Tapi mungkin kita akan balas ketika ada waktu itu benar-benar senggang banget. Waktu kayak misalnya waktu bersama keluarganya udah selesai, kita juga udah lebih santai, kita udah misalnya dalam hari itu kita udah benar-benar lebih tenang, lebih rileks. Oke, mungkin nggak apa-apa nih kita di waktu segini sampai segini kita balesin atau kita ngerespon gitu. Terus beri tahu juga sumber daya dan batasanmu itu gitu. Jadi coba untuk Bapak Ibu berani juga untuk menyampaikan, mohon maaf Pak, Bu gitu, atau mohon maaf saya hari ini saya lagi slow respon nih gitu, karena misalnya liburan sama keluarga gitu. Itu sebenarnya bisa untuk disampaikan dengan misalnya pernyataan-pernyataan yang lebih sopan. Misalnya, mohon maaf Bapak atau Ibu, karena ini di luar jam kerja, sepertinya saya kurang nyaman untuk dihubungi di masa-masa itu karena saya sedang menghabiskan waktu dengan keluarga saya. Apabila berkenan, saya akan membalas di waktu segini sampai segini gitu. Jadi coba untuk dijelaskan batasan tersebut. Kemudian konsisten menerapkan batasan tersebut dan cari dukungan sosial yang tepat. Kadang perlu untuk akhirnya kita memiliki rekan kerja misalnya, atau pasangan atau keluarga yang bisa mendukung. Jadi misalnya bukan yang kadang kan sebenarnya kita misalnya mengeluh, aduh abis ditelepon nih sama atasan. Tapi ada juga kayak sebenarnya orang-orang yang jadi ikutan panik. Kenapa tuh atasannya? Coba-coba cepetan balas gitu. Tapi kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah ya kita butuh untuk akhirnya diyakinkan bahwa ya nggak apa-apa loh untuk kita nggak balas saat itu juga, nggak apa-apa loh untuk akhirnya ya kita menunda dulu untuk memberikan respon gitu. Nah, yang perlu kita lihat, yang kita perlu ubah persepsinya adalah kalau tadi kan membangun batasan ke sana egois, tidak mau membantu gitu. Tapi sebenarnya membangun batasan ini tuh bukan kita mengubah cara orang lain itu berinteraksi sama kita, bukan berarti kita mengubah em, atasan yang tadinya sering ngontak kita, tapi karena kita ngasih tahu dengan batasan itu, jadi dia nggak ngontak kita lagi gitu. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke mengubah cara interaksinya aja antara kita sama mereka gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya atasan masih mau hubungin kita di luar jam kerja, tapi sekarang kan kondisinya yang misalnya Bapak Ibu sedang jalani adalah
istirahat gitu, berlibur misalnya, menghabiskan waktu dengan keluarga, atau misalnya menyiapkan acara keluarga. Nah, itu yang sebenarnya mengubah. Jadi dari yang tadinya Bapak Ibu mungkin ngerasa langsung ngerespon, ya sekarang Bapak Ibu mengubah untuk ya menunda dulu responnya, kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, kan tadi sebenarnya memang kita sedikit membahas ya, ada yang mungkin em, ada punya keluarga, menghabiskan waktu dengan lingkungan sosial, keluarga, dan lain-lain gitu. Nah, eh, ini untuk membantu Bapak Ibu mengatasi perasaan bersalah ketika istirahat gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan itu ada 5 aspek. Ini 5 aspeknya, ada bisnis, lifestyle, sosial, kesehatan, dan personal. Jadi kalau di sini kan digambarkan sebagai kayak diagram gitu ya, yang mana sebenarnya semua punya proporsi yang seakan-akan sama. Nah, sebenarnya proporsi ini tuh bisa disusun tergantung dengan proporsi Bapak, tergantung dengan kebutuhan dan prioritas Bapak Ibu. Misalnya, oke bisnis gitu. Sekarang kondisi misalnya anak lagi pada mau masuk sekolah gitu. Yang satu mau masuk SMP, yang satu mau masuk SMA gitu. Otomatis mungkin nggak misalnya tiba-tiba Bapak Ibu karena udah em, sangat-sangat berat beban di pekerjaan akhirnya memutuskan resign tanpa mencari pengganti gitu. Mungkin sebenarnya malah akan mengganggu, misalnya mengganggu kehidupan rumah tangga gitu, misalnya mengganggu finansial keluarga gitu. Jadi mungkin untuk sementara waktu memang work-life balance yang dibayang-bayangkan itu jadi tidak bisa dilakukan dulu gitu. Jadi tapi tetap bahwa semua aspek ini tuh perlu ada proporsinya. Walaupun proporsinya tuh misalnya dari 100 dia hanya 10% atau 5%. Tapi sebenarnya tetap perlu gitu. Bahkan kayak sesimpel misalnya sosial gitu, menghabiskan waktu dengan keluarga, menghabiskan waktu dengan teman-teman terdekat, itu kan sebenarnya juga penting walaupun misalnya dalam sebulan cuman sekali gitu atau cuman 2 kali yang memungkinkan. Itu kan sebenarnya juga kadang mungkin habis kita ketemu orang-orang, misalnya teman-teman lama atau teman-teman dekat, itu kita jadi ngerasa pas masuk kantor mungkin jadi refresh lagi gitu. Karena misalnya kita melakukan hal itu, walaupun ya tadi karena misalnya beban kerjanya lagi tinggi, kita jadi nggak bisa mungkin ngelakuin itu dari yang dulu misalnya waktu beban kerjanya nggak terlalu tinggi, pulang kantor masih sempat tuh untuk ngelakuin hal itu, atau kayak misalnya setiap weekend masih sempat gitu. Tapi sekarang karena beban kerjanya tinggi ya tiap weekend udah capek gitu untuk misalnya kita bersosialisasi. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, karena kan sebenarnya masih ada nih kesehatan, masih ada aspek kesehatan, masih ada aspek personal yang sebenarnya itu juga perlu untuk dilakukan gitu. Em, Nah, ini ada personal-personal. Misalnya ini kalau bisnis itu pekerjaan atau kegiatan yang membantu keberlangsungan hidup. Itu semua tentang gimana akhirnya misalnya Bapak Ibu itu menghasilkan uang gitu. Terus ada lifestyle tuh gaya hidup. Kayak misalnya, oke sekarang karena lagi banyak pengeluaran, mungkin ada beberapa gaya hidup yang niatnya tadi kayaknya cukup besar, misalnya 20%, ada yang harus dikurangin juga gitu untuk misalnya menunjang hal-hal lain dari sosial, kesehatan. Kesehatan ini tuh bukan cuman kesehatan fisik, tapi juga mental, emosional gitu. Terus ada hal-hal yang berkaitan dengan personal, misalnya dari minat, pengembangan diri, hobi, dan kehidupan spiritual gitu. Jadi misalnya oke, ada nih yang hobi masak gitu misalnya, atau punya hobi untuk otomotif gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang juga sebenarnya perlu nih untuk ditentukan. Kapan ya kira-kira kita mau melakukan hal ini? Untuk kita tetap misalnya yang selama ini kayaknya kita lupa deh kalau kita punya hobi ini gitu. Tapi karena selama ini lupa, ya sebenarnya itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita memberikan kesenangan terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya proporsinya mungkin akan bisa aja kayak gini gitu. Berbeda-beda nih. Ada yang mungkin kayak misalnya secara bisnis, oh kayaknya saya nggak terlalu perlu nih karena misalnya saya masih ada
keluarga masih bisa menanggung atau saya masih punya eh, dana tabungan yang cukup besar untuk menunjang kehidupan sosial dan gaya hidup saya gitu ya. Nggak apa-apa juga untuk menaruh bisnis tuh di area yang kecil gitu. Tapi ada yang kayak ternyata cukup sulit nih untuk em, menerapkan, misalnya kita cukup sulit untuk kayak secara bisnis itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Sehingga oke mungkin dari gaya hidup, dari misalnya kesehatan, dari sosial, personal itu harus disesuaikan terlebih dahulu gitu. Jadi sebenarnya setiap orang bisa punya lingkar-lingkar yang berbeda, diagram-diagram yang berbeda-beda terkait hal ini. Yang mana sebenarnya itu sangat bergantung sama kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Jadi penting untuk kenapa penting kalau di awal tadi saya sempat singgung bahwa ya penting untuk akhirnya Bapak Ibu memahami apa yang sedang Bapak Ibu hadapi gitu. Yaitu untuk ini, untuk akhirnya Bapak Ibu menentukan proporsi dari setiap aspek kehidupan itu gitu. Nah, kalau tadi kan Bapak Ibu mungkin di awal sempat menyebutkan beberapa, oh ya work-life balance di industri konstruksi itu masih mungkin kok gitu. Nah, eh, mungkin menutup sesi penjelasan saya hari ini. Jadi sebenarnya betul gitu bahwa work-life balance itu di industri konstruksi ya sangat mungkin. Tapi memang mungkin ada situasi-situasi di mana memang perlu untuk pemahaman dan penerimaan terhadap beban tanggung jawab itu di setiap peran yang dimiliki. Misalnya ya perlu ada pemahaman bahwa oke karena saya di industri konstruksi ya mungkin saya nggak bisa nih kayak orang-orang pada umumnya yang kerja kerja kantoran jam 9 sampai 5 tuh udah cukup. Mungkin saya bisa bangun lebih siang, tapi saya ternyata di proyek perlu lebih sampai agak malam gitu, misal untuk memeriksa sesuatu. Atau misalnya ada situasi-situasi di mana saya harus ke proyek jauh lebih pagi, misalnya kayak dari jam 7, atau mungkin bahkan lebih pagi dari itu untuk memeriksa hal-hal tertentu gitu. Dan mungkin kan ada sebenarnya situasi-situasi misalnya baru bisa kerja ketika gedung itu tidak beroperasi, yang mana baru bisa misalnya di atas jam 12 gitu. Itu kan sangat mungkin. Nah, perlu tuh ada eh, pemahaman terkait pemahaman dan penerimaan terhadap hal itu. Tahu konsekuensinya yang dari konsekuensi pekerjaan serta kebutuhan atas kehidupan personal yang sedang dihadapi gitu. Kalau misalnya dari pemahaman kan memang work-life balance itu ya setiap dari kita tuh akan berbeda-beda tentang gimana akhirnya kita memanfaatkan aspek-aspek di luar bisnis tadi untuk tetap kita terapkan gitu, walaupun sekecil sekecil apapun gimana kita menerapkan seperti itu. Oke, mungkin dari saya sudah cukup untuk sesi materinya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa sambil diajukan, saya kembalikan ke Mbak Faradil. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya atau dari melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Kami persilakan ya Bapak Ibu yang masih ingin bertanya.
Sebelumnya, kami juga informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APEKNAS DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Oke, coba kita lihat. Ada ini Ibu, ada pertanyaan di kolom chat, di mana dari Bapak Robi Angga Pratama. Selamat siang. Bagaimana cara menciptakan WLB pada lingkungan kerja yang toksik? Yang kedua dari Ibu Elis. Menurut Ibu, apa yang harus didahulukan antara keperluan keluarga dan atau pekerjaan? Boleh? Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Robi. Mungkin saya akan jawab dari pertanyaan pertama dulu ya. Kalau untuk Bapak Robi di sini menanyakan terkait kira-kira menciptakan WLB di lingkungan kerja yang toksik. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Robi, kira-kira yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang toksik itu seperti apakah gitu? Maksudnya mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang situasi-situasi yang dialami atau mungkin salah satu contoh yang pernah dilihat gitu sebenarnya toksiknya seperti apa sehingga mungkin cara menciptakan work-life balance ini akan lebih mudah untuk saya jabarkan gitu. Mungkin dari Pak Robi bisa sambil on mic juga Pak, sambil sharing terkait pengalamannya. Pak Robi, gimana Pak Robi? Atau mungkin boleh juga sambil diketik di kolom komentar. Mungkin saya sambil menjawab pertanyaan Ibu Elis terlebih dahulu ya. Ya, kalau dari Ibu Elis, kira-kira apa sih yang perlu didahulukan, keluarga atau pekerjaan? Sebenarnya ini emang pasti dilematis sekali ya. Misalnya ketika ada isu di keluarga, tapi sama nih ada isu penting di pekerjaan. Sebenarnya itu balik ke masing-masing individu sih, balik ke masing-masing individu yang memang mengalaminya langsung. Karena kan sebenarnya kondisi keluarga itu memang kadang ada situasi-situasi yang memang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Misalnya anak sakit gitu, anak sakit harus ada yang jemput di sekolah. Itu kan sesuatu hal yang mungkin kalau misalkan ternyata misalnya kita mencoba nih mau minta tolong suami gitu atau minta tolong pasangan, mungkin ternyata pasangan juga lagi nggak bisa karena dia lagi di luar kota, ya otomatis kita perlu untuk mendahulukan hal itu gitu karena kan situasinya itu cukup urgent. Nah, tinggal akhirnya gimana kita mencoba memberikan penjelasan kepada pihak perusahaan dan mencoba untuk mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita juga lakukan gitu. Jadi, tapi kan mungkin ada situasi-situasi di rumah yang mungkin misalnya kondisinya agak urgent, misalnya sama seperti anak sakit, tapi ternyata ada suami yang bisa menjemput gitu. Sehingga kan mungkin kita masih bisa ada waktu untuk mengelola hal-hal beberapa hal penting di pekerjaan. Baru nanti setelah kita udah mulai lebih selesai, kita bisa balik lagi nih. Akhirnya kita misalnya ngecek ke rumah kondisi anak seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait hal ini itu setiap orang, setiap kondisi itu akan treatmentnya akan berbeda-beda gitu. Dan nggak apa-apa juga kok untuk akhirnya ketika hal-hal yang berkaitan dengan rumah, ketika ada yang bisa menggantikan terlebih dahulu, kita coba untuk delegasikan gitu. Bukan berarti artinya kadang kesannya, aduh kok kayaknya nggak peduli sama kondisi rumah ya gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Tentang akhirnya kita mencoba memilah-milah aja
kira-kira yang mana yang mungkin kita bisa delegasikan dan yang mana yang kayaknya urgent gitu. Karena kan sebenarnya juga kadang ada situasi-situasi pekerjaan di mana memang susah banget untuk akhirnya kita tinggal gitu. Kalau misalkan ternyata em, di rumah ada yang bisa sementara misalnya paling tidak misalnya dalam 1-2 jam ada yang bisa menggantikan terlebih dahulu terus nanti kita susul itu kan sebenarnya akan lebih memungkinkan gitu. Makanya sebenarnya penerapan work life balance ini atau menentukan prioritas ini sangat sangat butuh untuk akhirnya kita memiliki dukungan sosial orang-orang yang akhirnya bisa membantu kita gitu. Oke, ini tadi dari Pak Robi ya. Oh ya, untuk Ibu Elis, apa menjawab? Kalau misalnya nanti tidak menjawab, Ibu Elis boleh ajukan pertanyaan kembali di kolom chat ya. Oke, ini udah ada penjelasan dari Pak Robi. Misal bila kita menemukan leader yang selalu menyalahkan apa yang kita kerjakan dari lingkungan dan dari rekan kerja yang tidak salah mensupport. Nah, oke, sebenarnya mungkin ini kembali lagi ke batasan tadi ya Pak Robi. Jadi sebenarnya batasan itu mungkin bukan hanya sebatas kira-kira gimana akhirnya kita tidak kita bisa memberikan batasan supaya tidak dikontak di eh, waktu istirahat kita gitu. Tapi sebenarnya juga untuk menghadapi karakteristik lingkungan yang seperti Pak Robi sampaikan tadi gitu. Jadi sebenarnya ketika misalkan ada leader-leader yang seperti itu, terus juga lingkungan kerja yang rasanya tidak support dan kayaknya eh, orang ini tidak berada dalam situasi bisa untuk keluar, yang bisa dilakukan adalah sebenarnya mungkin mencoba untuk ekspektasinya diturunkan, ekspektasi terhadap kualitas hasil kerja kita juga gitu. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan leader yang selalu mengkritik, otomatis kan sebenarnya lama-lama kita udah tahu, oke, kita mau bikin apapun pasti kita akan dapat kritik nih, gitu. Sehingga perlu diturunkan juga bahwa oh ya udah kita bikin ini untuk akhirnya Tom akan mendapatkan kritikan lagi kok gitu. Jadi mencoba untuk memberikan batasan itu seperti itu supaya setiap mendapatkan kritik rasanya itu tidak benar-benar menyerang diri kita gitu. Karena kan sebenarnya pasti sangat tertekan ya ketika kita misalnya setiap hari bikin sesuatu malah dapat kritik gitu. Jadi sebenarnya kita pun juga perlu mengevaluasi apakah sebenarnya ketika kita mendapat kritik ini memang kritik ini tuh kritik yang kadang kan ada ya kritik-kritik yang sebenarnya ya kenapa nggak sekalian aja disampaikan kemarin atau ini kayaknya kritik juga sebenarnya mungkin kurang realistis sama pekerjaan yang sebenarnya sedang dilakukan gitu atau sebenarnya kritik ini memang karena saya yang kurang gitu saya yang memang kurang peka terhadap hal itu gitu jadi perlu untuk bisa mengevaluasi juga dan perlu untuk bisa kasih batasan sebenarnya mana kritik-kritik yang akhirnya oke mungkin kita tetap ngikutin arahan dari atasan kita tapi kita tidak terlalu em, menghabiskan energi terhadap kritik tersebut gitu. Jadi sebatas untuk akhirnya ya udah yang penting mengerjakan aja memenuhi tanggung jawab sebagai pekerja memenuhi arahan dari atasan gitu. Dan ketika memang lingkungan kerja tidak selalu mensupport sebenarnya support itu kan kita bisa juga untuk mencari dari lingkungan lain. Misalkan, oke nggak apa-apa lingkungan pekerjaan tidak bisa support, kita bisa mencari dukungan misalnya dari lingkungan keluarga, sering-sering untuk cerita unek-unek kita ke keluarga atau ke orang terdekat. Jadi kita juga tidak terlalu menginvestasikan kondisi emosional, misalnya keadaan psikologis kita tuh di satu area yang sebenarnya ya memiliki dampak negatif gitu. Jadi sehingga batasan itu seberapa kita mau menginvestasikan emosi kita di dalam satu tempat kerja itu juga penting gitu. Pak Robi apa menjawab? Oke, ini ada dari Pak Zeri ya. Terlalu banyak sampai mental jadi sakit. Oke, antara kebutuhan keluarga sangat penting, kenyataan banyak tekanan dari owner, mandor. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih, Pak Zeri.
Eh, iya betul. Sebenarnya cukup terbaik. Maksudnya mungkin ya walaupun saya tidak terlibat di dalam sana secara langsung, eh, cukup terbayang seberapa berat ya tekanannya ketika ada di eh, dunia konstruksi gitu. Jadi sebenarnya kira-kira em, apa yang perlu dilakuin? Mungkin sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memang kadang ada konsekuensi-konsekuensi ya dari pekerjaan. Bahwa memang kayak ada tekanan dari owner, dari mandor, dan material gitu dari segi materialnya juga gitu. Itu sebenarnya hal yang mungkin sebenarnya itu akan jadi kayak konsekuensi suatu pekerjaan. Jadi balik lagi ke gimana akhirnya kita memilih mana yang sebenarnya kita mau habiskan energi kita di area itu, mana yang akhirnya kita mencoba untuk ya menerima bahwa ini memang konsekuensi area pekerjaan loh gitu. Karena sebenarnya ketika kita menghabiskan energi, misalnya hari ini kita mendapat tekanan dari owner, besok kita dapat tekanan dari misalnya manajemen gitu, misal dari misalnya atasan gitu atau dari mandor. Sebenarnya itu kan hal yang mungkin setelah sekian tahun bekerja di bidang ini, mungkin ini jadi hal yang sebenarnya kita bisa prediksi bahwa ketika misalnya kita mengerjakan satu proyek ini, ya pasti kita akan mengalami hal ini gitu. Jadi kadang untuk kita lebih tahan banting ya istilahnya, diperlukan untuk ada sisi penerimaannya. Oke, bahwa ini memang hal yang umum terjadi. Jadi kita lebih mencari kesenangan, mencoba untuk merilekskan diri dari pekerjaan itu di luar pekerjaannya. Misalkan, oke, hari ini kayaknya udah dapat tekanan dari mana-mana. Kita mau main sama anak misalnya kayak gitu. Atau kita mau ngopi-ngopi dulu deh sama misalnya sama teman-teman di komplek gitu atau sama teman terdekat gitu. Misalnya rekan kerja yang kayaknya paling dekat gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita bisa lakuin untuk akhirnya kita mengisi ya energi yang tadinya hilang karena mendapatkan tekanan itu gitu. Apa menjawab Pak Zeri? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini kita masih lanjut Mbak Faradila. Mungkin kita akan akhiri di jam setengah 12. Baik, 6 ini menit lagi. mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Mbak. Oke, boleh. Oke, ini apa peran gender dalam tantangan work-life balance di dunia konstruksi? Oke, sebenarnya peran gender ini tuh memang jadi satu tantangan tersendiri ya, apalagi mungkin untuk seorang ibu yang kayaknya ini mungkin tidak hanya di dunia konstruksi, tapi di seluruh bagian sih, di seluruh dunia pekerjaan. Untuk ibu-ibu bekerja gitu, di mana misalnya dia kerja dari pagi sampai malam, dari pagi ya anggaplah sampai sebelum maghrib gitu. Terus pulang ke rumah dia harus nyiapin makanan untuk anak-anaknya, terus dia harus ngajarin anak-anaknya, dampingin anak-anak bikin PR gitu, harus mempersiapkan mereka untuk tidur. Itu kan sebenarnya justru jadi tantangan besar bagi ibu-ibu pekerja untuk akhirnya menyeimbangkan kehidupannya ya gitu. Makanya sebenarnya mungkin kalau kita lihat di dalam aspek tadi nih, mungkin ada aspek-aspek yang jadinya tipis sekali untuk dilakukan, misalnya aspek personal gitu. Mungkin aspek personal ini jadi cuman misalnya 5% untuk kita terapkan gitu. Dan sebenarnya nggak apa-apa, karena kan balik lagi itu memang peran ya, memang satu peran yang kita perlu jalani gitu terutama sebagai mungkin ibu, sebagai ibu pekerja dan ibu rumah tangga juga, yang mana tapi perlu dipastikan bahwa semua aspek ini tetap dijalankan gitu. Karena bagaimanapun kan sebenarnya perlu ya ada hal-hal yang memang tetap dilakukan supaya ibu ini tidak kehilangan dirinya. Jadi misalnya, oke, anggaplah namanya
mawar gitu. Misalnya mawar ini seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, seorang istri. Tapi kan mawar ini juga ya mawar gitu. Mawar mungkin punya ketertarikannya sendiri, punya minatnya sendiri, punya cita-citanya sendiri, yang mana sebenarnya hal-hal itu tetap perlu untuk diterapkan. Walaupun mungkin jadi kecil, jadi hanya 5%, tapi tetap nih perlu untuk akhirnya luangkan waktunya. Misalnya, oke, Senin sampai Jumat emang nggak mungkin deh untuk misalnya meluangkan waktu untuk diri sendiri, istirahat di tengah mungkin keriuhan mempersiapkan mengurus rumah dan pekerjaan. Oke, mungkin di Sabtu atau Minggu, kira-kira bisa nggak ya anak mungkin dititipkan ke eh, orang tua, ke kakek neneknya atau ke tante omnya untuk akhirnya misalkan ibu pergi misalnya pergi menghabiskan waktu sama pasangan atau mungkin pergi sendiri itu misalnya aduh sukanya ikut kelas-kelas masak gitu atau em, sukanya misalnya mau pergi ke salon gitu atau suka belanja pergi ke pasar atau pergi ke mall gitu itu kan sebenarnya boleh untuk akhirnya diluangkan dengan memanfaatkan orang-orang yang rasanya bisa membantu gitu sih. Eh, Oke, kayak gitu apa menjawab Ibu Kiti? Oke, sama-sama. Baik, kalau gitu Mbak Faradila, saya kembalikan. Oke. Sebelum itu, sebelum kita tutup, boleh Bu dari Ibu Senen berikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih untuk para rekan-rekan semua dari Apeknas. Terima kasih juga sudah diberikan kesediaannya untuk membawakan materi, memberikan kesempatannya untuk membawakan materi hari ini. Senang juga ngelihat antusias dari para peserta hari ini dari pertanyaan-pertanyaannya yang juga menarik sekali untuk dibahas satu persatu. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang rasanya tidak sempat untuk dijawab. Cuman mungkin kalimat penutup dari saya lebih ke membahas bahwa ya memang mungkin dalam penerapan work-life balance ini itu banyak tantangannya ya, terutama mungkin ketika misalnya kita menghadapi lingkungan-lingkungan pekerjaan yang kayaknya tidak mensupport, lingkungan keluarga yang juga kayaknya tidak mendukung gitu. Tapi memang kadang kita juga perlu untuk melihat bagaimana akhirnya diri kita itu perlu untuk membangun batasan-batasan supaya tidak terlalu menghabiskan energi di area-area yang rasanya justru menghambat kita untuk menerapkan, menjalani dan menjaga kesejahteraan psikologis kita gitu. Seperti itu sih. Jadi semangat untuk para Bapak Ibu semua, teman-teman dari rekan-rekan dari Apeknas. Semoga dari materi hari ini bisa membantu. Apabila mungkin dari rekan-rekan ada berminat bekerja sama dengan Tabula itu mungkin bisa hubungi dari pihak Tabulanya. Dari rekan saya Angel itu ada menyertakan kontak Tabula. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan juga ada ketertarikan untuk melakukan konseling, bisa langsung ke website Tabula aja. Terima kasih Mbak Faradila, bisa saya kembalikan. Oke. Terima kasih Bu. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga jangan lupa untuk follow channel WhatsApp Apeknas di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang
telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua dari tim Apeknas. Saya izin live ya. Makasih, Bu.